Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Perak Jombang, Gus. Dari Perak Jombang. Perak Jombang. Adoy. Oke. Biasanya ningali saking YouTube. Sudah bertemu Gus sudah 3 kali ini. Waktu di Kediri semua. Sebenarnya pengen ikut yang waktu di tempat yang jauh-jauh. Tapi karena berhubung terkendala jarak, mungkin bisanya cuma mengikuti Gus dari YouTube. Jombang mana? Perak. Oh, Perak. Nggih. Iya. Nggih, nanti bisa sekali-sekali Gus ngaji datang mriko. Monggo. Moga-moga. Kula aja. Yang saya mau tanyakan nggih Gus, setiap manusia itu janganlah mati sebelum bertemu dengan Allah nggih. Kemarin di YouTube Gus kan ada ya mengatakan seperti itu. Dan syarat bertemu dengan Allah dengan ibadah baik secara zahir maupun batin. Yang saya mau tanyakan dalam syariat nggih, kalau orang perempuan pada saat haid itu gugur kewajiban untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan lain-lain yang hukumnya syariat nggih. Lah bagaimana hukumnya kalau tidak boleh sholat? Berarti kita tidak bisa bertemu dengan Allah, Gus. Lah sedangkan apakah ada pengecualian atau keistimewaan tersendiri? Kan kalau orang laki-laki kan bisa bertemu secara terus-menerus karena tidak sedang haid ya Gus. Lah untuk orang perempuan agar kita bisa bertemu terus-menerus itu kalau kita sedang haid itu bagaimana Gus? Nggih. Agak banyak pertanyaannya, enggak apa-apa Gus? Enggak apa-apa. Oh, nggih. Ado-ado Pak Bu nggih. Ado-ado. Okay. Hukum orang haid kalau ke makam menurut makrifat itu gimana Gus? Boleh apa Hukum tidak? orang haid Iya, ke makam ziarah. ke makam ziarah. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Dan sekarang nggih Gus, setelah saya mengikuti pengajian Gus dari YouTube maupun dari secara langsung, apakah pandangan saya sekarang ini salah Gus mengenai arti hidup sekarang ini hanyalah pasrah. Pasrah di sini dalam arti kita itu hanya wayang. Wayang itu yang harusnya itu manut dalang atau pangeran. Nah, kita dalam pandangan saya sekarang hidup saya ini sekarang cuman bersyukur atas semua nikmat dan pasrah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang terakhir Gus nggih. Nggih. Mangke setelah acara ini bolehkah saya bertanya pribadi, minta boleh. waktu sekedap untuk bertanya kepada Gus. Nggih. Pun matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan punya pertanyaan pribadi, saya juga harus punya pertanyaan pribadi. Lah cek adil toh Pak Bu nggih. Oke. Mboten soalnya mangke kan niki kan di YouTube ditayangkan orang banyak. Soalnya kan nggih pun kula privasi ngoten maklumi. Kula mengki nggih ngoten takon kula kata lebokno YouTube. Nggih Gus. Nggih, Matur sampun. suwun sanget Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita yang setiap bulan itu menghadapi haid itu enggak boleh untuk berzikir dalam rangka bertemu Allah? Pak, sing ketemu itu bukan jasad tapi roh. Lah sing haid wau roh apa jasad? Jasad nggih? Oke. Berarti sudah jelas, walaupun jenengan mengandung hadas besar atau hadas haid atau hadas wiladah, nyun sewu, ruhaniyah sampean itu tidak akan pernah terhalangi dengan hadas tersebut, karena hadas itu hubungannya dengan jasmani. Coro aduse roh kalih jasad iku beda Pak. Wudune roh
dengan wudunya jasad itu beda. Kalau wudune jasad bil ma'i dengan air, dan airnya harus tohirun mutohir, suci dan mensucikan alias mutlak. Bahasa sarengat, jasad masalahnya. Mandi juga begitu, junub atau mandi haid ya dengan air. Seluruh tubuh harus dibasahi. Iki sarengat jasad. Lah sekarang kita bicara tentang ruhania. Apa wudunya jasad? Wudune roh. Apa dengan air itu? Tidak. Mandinya apakah juga dengan air? Tidak. Seperti jasad enggak. Bahasane ku podo bilma il khayati dengan air kehidupan. Pundi air kehidupan? Ilmu amal istiqomah. Itulah gabungan tiga hal disebut ma'ul khayah, disebut takwa. Sehingga mengapa di sini kok dibilang dzikir sirul asro tanpa ngucap? Dengan alasan tanpa ngucap inilah miturut syariat tidak bisa menyentuh. Itu salah, nggak bisa karena diam. Diam. Sirul asro kan diam, Pak. Yang berjalan adalah ruh atau hati sadar merasakan semua itu Allah. Gak apa-apa walaupun jenengan Bu, posisi jasmani jenengan iku ngandung hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak menjadikan penghalang hati Anda untuk berzikir hakikat. Gak bisa. Tapi sering saya katakan, tolong Pak, jasad iku minangka wadah, roh iku isi. Lawang kita itu dalam rangka bersuci diri, ruh menghadap pada Allah, nek isok jasad ya melok suci. Lah ngeten ta? Makanya setiap habis beat itu mesti cara jasmani itu tetap saya kasih rambu-rambu karena ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan syariat, urusan dohir, urusan dunia jangan kau tinggalkan karena kau masih ada jasadmu di dunia. Tapi saya tidak menyalahkan bagi jenengan wis tak tinggal kabeh. Bojo anak donya brono tak tinggal. Gendengai tengah dalan. Apakah itu salah? Enggak, kalau menurut saya. Enggak. Enggak. Karena dia tinggalkan seluruhnya. Karena beralasan dohir iki ndadekake kula terbelenggu, dunya iki ndadekno kula terbelenggu, makhluk iki ndadekno atiku terbelenggu, terpengaruh, wis tak tinggal. Loh, wali-wali dulu, kiai-kiai yang sudah mencapai tingkatan makrifat dulu, mayoritas itu seperti itu. Kalau sekarang zamannya wis gak seperti dulu Pak Bu. Dulu itu olehnya ngelakoni ngoten memang larang sandang, larang pangan. Pun satu, jadi tidak Bu, tidak menjadi penghalang jenengan. Senaoso jenengan head, dzikir tetap jalan terus. 24 jam. Itu jenengan lampai sak mampu jenengan. Pun satu. Nomor 2, lali. Hukum orang haid kalau ke makam atau ziarah kubur.
Nggih. Kalau dari sisi hakikat no problem. Karena jenengan kan mau kirim donga. Ya dah? Kirim donga sampean jangan diucap di lesan. Sudah cukup hati sampean berzikir sirul asrar. Tujuan sampean kan gak metui ahli kubur makhluk toh, metui Allah. Urusan ning ati sampean iku ada keinginan, ya Allah, ampunilah orang tua saya. Tapi hati sampean harus bertajalli. Kalau hati sampean bertajalli berarti bukan jenengan toh yang mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa orang tuh. Terus siapa? Allah sendiri. Ini memang etika. Hati yang sudah berhakikat itu harus di situ. Berangkat ke makom secara jasmani atau tidak sama saja. Karena tujuan sampean itu secara rohani tidak liqo pada selain Allah, liqo'i pada Allah. Inilah yang dimaksud dalam satu hadis, awalatun solihun yad'ulah. Doa anak soleh yang diharapkan orang tua itu. Anak soleh ini yang kumaksud anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Berarti yang agawe semuanya mosok anak makhluk. Senes toh? Allah sendiri. Akhirnya muncullah sifat jaiznya Allah. Kalau sifat jaiznya Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang-halangi. Jaiz iku wenang. Wenang. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalangi oleh sesuatu? Padahal sesuatu di mata Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin saya itu tidak bisa metui jenengan dan jempok jenengan sementara yang menghalangi perkara kulon jempok sudah tidak ada. Berarti jenengan iki sudah akdun nikah. Berarti enggak ada batas. Paham nggih? Nek belum akdun nikah ono batas, Pak. Jangankan menyentuh secara syariat. Ketemu aja karena itu bukan muhrimnya secara syar'i, enggak boleh toh? Enggak boleh. Jikalau menimbulkan syahwat. Tapi sudah nikah, ada batas betul? Enggak ada. Bahkan jangankan melihat, mendemok mawon ganjaran. Lah ngoten nih, apa maneh malam Jumat. Niki malam apa? Malam Senin ya. Iku maksudnya apa? Kalau jenengan itu sudah betul-betul nikah dengan Allah. Niki liko maksudnya. Udah sifat jaiznya Allah yang berbicara pada diri panjenengan. Jadi mboten napa-napa, Bu. Karena apa alasannya? Karena sing datang, yang didatangi iku bukan siapa-siapa. Kecuali hanyalah Allah. Dua. Tapi berhubung kita diikat hukum syariat, moro tok gak apa-apa tapi meneng. Ojo maca Yasin, ojo maca lesan Fatihah. Jangan. Cukup di hati. Ya Allah, ampunilah segala dosa orang tuaku. Letakkanlah di alam yang terang, pindahkanlah dari alam yang gelap. Tapi hati sampean bertajalilah. Pon 2. Nomor 3. Nggih. Setelah ngaji sekarang ini Gus nggih. Saya sekarang sudah tidak tawakal tadi ya? Nggih. Oke. Ibaratnya gini Gus. Saya sekarang menjalankan apapun kehidupan ini sudah tidak mengharapkan pahala. Nggih. Hanya pasrah dan mensyukuri nikmat
dan rahmat yang Allah berikan kepada saya atas hidup ini. Nggih. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pasrah yang benar terhadap Allah itu akan terjadi setelah jenengan itu sudah kembali kepada Allah. Tanda-tanda ruhaniyah itu sudah dikatakan kembali kepada Allah manakala dalam hati panjenengan sudah tidak mengakui kalau semua itu jenengan yang melakukan. Itulah namanya ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-a'malu suwarun qaimatun, utawi kabeh laku amaliyah apa wae iku laksana seperti patung. Seperti wayang. Biar patung itu bermanfaat, bisa seakan-akan bisa bergerak, amal ini bisa manfaat, wa arwahuha harus dikasih roh. Apa roh amal, roh ibadah iku apa? Wa arwahuha utai piro-piro roh amal iku wujudu siril ikhlas. Wujud rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Apa ikhlas? Orang ngaku. Kalau dalam hati sampean sudah tidak ngaku-ngaku, maka sahlah hati sampean dikatakan tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga dalam segi ibadah apapun. Karena kita tidak merasa yang melakukan. Baru wa aslimu lahu, tawakal, pasrah itu berlaku. Akhirnya segala apapun yang Allah berikan terhadap jenengan, langsung atau tidak langsung takdir, jenengan ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Takdir untuk macam kali, enak gak enak. Nek dibagi loro iki dibagi maneh, bala, nikmat, taat, maksiat. Iku dibagi 4 waktu takdir loro tadi. Kalau hati jenengan sudah lepas pengakuan diri, maka pasti hati sampean tidak akan pernah ada minta pahala, minta surga. Istilah leres ya niki laksana wayang. Enggak pernah protes. Walaupun dosa muka kelakuane bejat, gitu. Dosa muka tetep dikeplek-keplekno ya gelem. Gak disuwali ya gelem. Ngapunten ya. Tangane dioklek-oklek, bar ngoten nek bar nyun sewu ya. Setelah tanggapane selesai dilebokno ning kotak. Yo kabeh muda yo ora enek semeteng. Wayang niki lho. Manut karena wayang. Artinya enggak protes apapun. Jenengan nanti ketika yaumis sa'ah sudah datang, akhirnya datang yaumi yub'ats, di situ laki perempuan secara syariat telanjang semuanya, digiring Allah ning ora-ora maksar menghadapi yaumi hisab. Terus ana sing takon nek pojokan, "Gus, sesuk iku aku gak kepingin." Nah, jare muda kabeh. Nyun sewu. Ora kober. Gopoh menungso-menungso iku padha nyesali perbuatane dhewe. Mboten sampe ana kono. Wis padha mek wayang mang lho, Pak. Nek wis tawakal, ya seperti itu. Jadi Bu,
leres. Endingnya seseorang mencapai makrifat pada Allah itu bakal bisa wa aslimulahu, tawakal. Lakukanlah ini min qabli ayatiyakumul adab. Ayat berikutnya, lakukan sebelum datangnya kematian. Jikalau enggak, summalatun sorun. Ruh ketika meninggal, jangankan meninggal, ning dunya iki gak dapat pertolongan. Artinya tidak dapat pertolongan, jenengan iki hati tidak bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu. Untuk selanjutnya, oke, nanti bisa kita masuk sana, nggih.